Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Socha Salsabila dan Intan Palupi. Pada perkuliahan kali ini kami akan membahas materi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu yang pertama sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP, yang kedua perkembangan sistem akuntansi pemerintah di Indonesia, yang ketiga sistem akuntansi pemerintah daerah, dan yang terakhir penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintah pusat adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR. Tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat yang pertama yaitu menjaga aset, yang kedua memberikan informasi yang relevan, yang ketiga memberikan informasi yang dapat dipercaya, yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan pemerintah secara efisien. Karakteristik sistem akuntansi pemerintahan pusat yang pertama yaitu basis akuntansi, yang kedua sistem pembukuan berpasangan, yang ketiga sistem yang terpadu dan terkomputerisasi, yang keempat desentralisasi pelaksanaan akuntansi, dan yang terakhir bagan perkiraan standar. Subsistem SAPP terbagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi pusat atau SIAP. SIAP terbagi lagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem akuntansi kas umum negara dan sistem akuntansi umum. Yang kedua, sistem akuntansi instansi terbagi lagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang milik negara. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat khusus dalam pengelolaan keuangan negara, semakin tahun jumlah APBN yang harus dikelola semakin besar dan masalah yang harus ditangani pemerintah semakin kompleks dan beragam. Sedangkan dalam sistem akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat banyak kelemahan. Praktek akuntansi pemerintah hanya dapat memenuhi tujuan pertanggungjawaban namun tidak menyediakan informasi yang cukup untuk kepentingan manajerial. Tujuan pengembangan SAPP. Berdasarkan pertimbangan tadi, maka dilakukan pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan tujuan merancang sistem akuntansi pemerintahan yang baru, menyusun standar dan prinsip akuntansi pemerintah, dan membentuk pusat akuntansi di Departemen Keuangan. Karakteristik SAPP yang pertama basis akuntansi, yang kedua sistem pembukuan berpasangan, yang ketiga sistem terpadu dan terkomputerisasi, yang keempat desentralisasi pelaksanaan akuntansi, yang kelima bagan perkiraan standar. Perkembangan SAPP dari tahun 1995 sampai dengan 2005. Pada tahun 1995, sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer, dan pada tahun 1998, reformasi manajemen keuangan lebih khusus lagi tentang reformasi akuntansi pemerintah. Dan seterusnya. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan daerah yaitu sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri. SAPD memiliki beberapa karakteristik yaitu yang pertama basis akuntansi menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk neraca. Yang kedua sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Subsistem SAPD terdiri atas dua subsistem, yaitu yang pertama sistem akuntansi pemerintah daerah di mana dilaksanakan oleh PPKD. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat 7 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian materi yang dapat disampaikan, lebih dan kurang semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.